Pak Bambang bagaimana? Sudah lihat kan gambarnya dan lain sebagainya. Apa pendapat Pak Bambang mengenai ini kan sebagai ahli ya pakarnya, saya lihat juga mengenai infrastruktur, tata kelola ruang bagaimana? Ada input yang dari sisi filosofikal memang bagus ya, ada tentang human nature culture ya. Human nature culture, jadi tiga hal aspek itu. Humannya apanya? Humannya tadi, humanisnya tetap dikedepankan. Dalam seperti apa aspek-aspek apa? Misalnya bagaimana gender empowerment akan bisa dilakukan di situ. Bagaimana kota ini menjadi 10 menit accessibility gitu ya. Bagaimana interaksi ya, tadi Mbak Desi menyebutkan the soul of city. Itu paling penting karena kita tidak membangun pusat pemerintahan, tapi kita membangun kota. Dan kota itu harus dibangun berdasarkan interaksi kerekatan sosial warganya. That's the human things, gitu ya. Karena kita sering visit kota yang kita nggak feel warm, gitu ya. Dan nggak nyaman. Bahkan di ibu kota sekarang saja kan ada yang mungkin merasa tidak nyaman ya karena mungkin ini terlalu luas atau terlalu ramai, terlalu banyak kemacetan dan lain sebagainya. Jadi human itu semua akan merasa nyaman dan sense of belonging-nya itu ada ya. Humanis lah yang kita sebut humanis tadi, sehingga interaksi itu akan terjadi dengan sendirinya. Dan kerekatan sosial itulah yang nanti akan membentuk the soul of the city tadi. Selain human tadi, nature. Ya. Nah, dalam nature ini KPI-nya atau kira-kira bukti bahwa kita sudah betul-betul bukan kota yang kebetulan ada hutannya, tapi betul-betul hutan yang kebetulan ada kotanya di tengah, sehingga aspek alamnya lebih dikedepankan ya Pak Bambang. Betul, tadi Mbak Desi menyatakan misalnya biodiversity. Bagaimana kita misalnya membuat satu nature balance sheet dari awal. Kita buat balance sheet dan kita buat baseline-nya, sehingga kita tahu persis kekayaan biodiversity yang akan kita bentuk misalnya 2045 itu seperti apa. Sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan balance sheet kita bahwa memang kita nature positif. Ya, contoh dari balance sheet apa yang kita miliki? Misalnya, jumlah flora faunanya dan juga kekayaan ini alam nabatinya seperti apa. I'm not an expert of biology, tapi saya kira itu bisa kita lakukan dan kita lakukan dengan cara-cara yang baru, digital things gitu ya. Kalau dulu misalnya satu persatu kita survei, ini mungkin survei awalnya memang akan kita lakukan, tapi selanjutnya misalnya dengan drone kita akan melihat misalnya bagaimana teknologi-teknologi baru bisa melengkapi tadi bagaimana kita menghitung nature-nya supaya tetap positif. Oke, kita break kembali Pak Bambang, tapi tetaplah bersama kami Insight. Terakhir ini ada culture. Tapi sebelum kita ke situ bicara ke culture ini kan menyangkut budaya ya. Mungkin perlu diingatkan kembali ya, kenapa kita perlu memindahkan ibu kota ya. Jangan sampai ini karena kita melarikan diri dari masalah yang ada di Jakarta, karena katanya pada tahun 2050 Jakarta sudah akan tenggelam. Sekarang saja sudah semakin lama semakin naik ya permukaan airnya, dan sudah ada banyak polusi dan kemacetan dan lain sebagainya, sehingga dianggap sudah tidak layak lagi lah, sehingga kita melarikan diri. Dan itu yang pertama. Dan yang kedua, ini bagian dari filosofinya juga ya. Jangan sampai kita memiliki kesan bahwa ini memindahkan dominasi pusat ke daerah sehingga menimbulkan semacam yaitu ini kan di luar Jawa, tapi nanti ujung-ujungnya ini membuat lebih besar lagi lah istilahnya cakupan dari pulau Jawanya itu sendiri. Pak Bambang, menurut saya dua hal ini sangat-sangat penting untuk kita ingatkan kembali. Kenapa IKN ini seharusnya ada dan supaya kita di jalan yang benar ya ke depan. Ya, saya sepakat untuk itu. Jadi yang pertama tentu kita ingin membentuk Indonesia sentris ya. Karena memang saat ini kalau kita lihat pola pembangunan kita berpusat di Jawa, ekonomi ataupun populasi, segala aktivitas itu semuanya di Jawa. Kalau kita ingin ada pusat pertumbuhan baru di luar Jawa yang bisa memberikan efek pemerataan, ya, equitable distributions of development, sehingga itu nanti akan terasa dan mempercepat pembangunan di daerah-daerah lain, terutama di luar Jawa. Saya kira dua hal itu yang paling penting kalau kita melihat menangkap bagaimana culture ataupun filosofi yang melatar belakangi dari blueprint yang dipunyai oleh IKN ini. Iya, nah ini filosofinya penting, makanya ibu kotanya kan namanya Nusantara. Walaupun orang katakan kenapa tidak kurang kreatif ya namanya, tapi sebenarnya inilah intinya spirit dari kebinekaannya dari Indonesia itu sendiri. Pasti ada dampak, karena kita lihat ibu kota Jakarta ini kan bukan saja pusat
keramaian, pusat ekonomi, pusat jumlah populasi dan lain sebagainya, tapi dari segi pusat politiknya. Nah ini bagaimana dalam roh, karena ini memang kota baru, tapi ini ibu kota, jadi berarti mencakup aspek politiknya itu juga yang kita lihat selama ini sangat ini ya syarat di ibu kota Jakarta. Ya, saya kira dengan memindahkan pusat pemerintahan ke sana berarti juga sebagian besar dari political activities juga akan ikut pindah ya, karena ini kan ada kedutaan asing, MPR, DPR, DPD akan di situ juga, presiden dan juga kabinet akan di situ juga. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, itu akan juga mewarnai kotanya sendiri. Tapi kami ingin agar kota itu tidak hanya dipenuhi oleh hal-hal tersebut kan. Kita ingin kota ini benar-benar livable, ingin kota ini benar-benar nyaman untuk ditinggali. Sehingga yang menarik sebetulnya buat saya juga adalah bagaimana triangulasi antara IKN, Samarinda, dan Balikpapan, yang nantinya 3 kota ini akan merupakan satu center yang baru. Jadi kita nggak lihat IKN sebagai satu entitas terpisah dari yang kedua ini, dan bahkan untuk Balikpapan yang sudah berupa oil city, oil and gas city, pertumbuhan bagus, dan ini kalau kita bangkitan dan tarikan antara kedua pusat-pusat pertumbuhan baru ini plus Samarinda, tentunya nanti akan bisa juga membuat satu keseimbangan baru untuk the urban system. Urban system kita bicara misalnya dengan kota-kota lain, misalnya Manado, Gorontalo, Palu, kemudian juga di Sumatera dan sebagainya. Iya, nah inklusivitas ini kan sangat penting ya, melibatkan. Dan juga kalau nanti sudah pindah di situ jangan istilahnya memarginalkan yang masyarakat yang sudah ada di sana selama ini, tapi justru memberikan nilai tambah dan memberikan manfaat dan memberikan benefit ya. Kira-kira dari segi pasti dampak ekonomi juga harus ada tadi, karena ada bagian investasinya juga di situ. Kira-kira bagaimana untuk mengelola dan memastikan bahwa ibu kota baru ini juga memiliki nilai tambah secara ekonomi yang baik, Pak Bambang? Ya, yang pertama tentu karena penyelenggaraan pusat pemerintahan dia punya value tersendiri untuk itu. Nah, sebagai pusat pemerintahan tentunya nanti ikutan atau multiplier ataupun linkage-nya, forward dan backward linkage-nya akan ikut. Misalnya kegiatan-kegiatan berhubungan dengan bisnis ataupun yang lain, itu nanti akan juga dengan sendirinya akan berpadu dan berinteraksi dengan pusat pemerintahan ini. Seperti bank-bank juga akan tentu saja financial district, bank dan sebagainya, itu akan merupakan tadi multiplier effect dari keberadaan dari pusat pemerintahan itu sendiri. Jadi kembali nanti kita akan melihat satu pertumbuhan yang memang tidak hanya didominasi oleh pemerintahan, tetapi juga ikutannya tadi. Misalnya education, pendidikan di situ itu akan menjadi pusat-pusat. Insya Allah kita akan mempunyai misalnya universitas tidak hanya nasional tapi juga internasional yang akan di situ. Biasanya kalau ada academic institution akan juga ada research center. Dan research center ini kalau unik, kalau boleh saya berharap, justru yang akan memiliki keterkaitan langsung dengan forest. Kan kita sebenarnya kaya ya, dari sisi plasma nutfa, dari sisi biodiversity, itu merupakan kekayaan tersendiri yang mungkin belum tereksplor dengan baik gitu ya. Nah itu akan jadi ikutan juga. Nah ini mungkin ekosistemnya nanti akan kita bentuk sehingga ekonomi conditionnya di situ akan unik gitu. Iya, jadi ini kota sebenarnya menjadi prototipe untuk bagaimana sebuah kota masa depan yang ramah lingkungan, karena kan kita juga memiliki komitmen kita terhadap perubahan iklim untuk mengurangi emisi dan lain sebagainya. Nah, kalau dari segi ini budaya ya, tadi ini salah satu dari tadi bagian kemanusiaannya dan kemudian alamnya, dan ini budaya. Ini kan berarti ada perubahan mindset yang diharapkan ya dengan pindah ke kota itu, apalagi kalau kota itu memang ditata dengan betul-betul sesuai dengan blueprint yang menggarisbawahi tadi sustainability, nature, tapi smart. Jadi terakhir tadi kita belum bahas dengan smart ya. Tapi ya nanti kita bahas nggak itu. Tapi ini kan berarti harus ada jalan ke sana gitu. Betul. Untuk perubahan lah mindset maupun budaya, peradaban baru yang kita ingin ciptakan. Exactly. Kita mengharapkan dengan satu pola urban management yang baru, yang berbeda dengan urban management sekarang. Ya, misalnya bagaimana digitalisasi itu bisa memfasilitasi partisipasi publik secara langsung, misalnya di dalam penyelenggaraan pemerintahan atau voicing their concern gitu ya. Itu bisa mewarnai satu pola pikir dan juga pola tindak
ke depan dari urban managers itu sendiri. Nah ini menarik karena tadi kita masuk ke smart ya. Smart itu tentu kita harapkan tidak hanya smartnya, tapi bagaimana servicesnya nanti akan dirasakan oleh warga. Itu paling penting gitu. Kalau smartnya sih kita bisa bikin apps segala macamnya, tapi bagaimana ini nanti bisa benar-benar mengefisienkan, membuat warga itu menjadi nyaman hidup di sana ke depannya. Nah hal-hal tersebut tadi Mbak Desi bilang ini satu lompatan baru, dan Presiden memang ingin agar ini tidak business as usual. Beliau kadang-kadang, ayo kita pikir out of the box gitu ya. Gitu. Jadi kita coba nanti membuat satu pola manajemen baru dengan birokrasi yang juga akan merupakan pionir-pionir tadi. Nah ini good governance kan, kalau kita sekarang selalu bicara ESG, environmental aspeknya diperhatikan, social aspeknya, tapi tidak kalah penting good governance, transparency, tidak ada inilah birokrasi yang berbelit-belit, tidak ada korupsi dan lain sebagainya. Ini bagian dari itu bagian dari budaya yang baru yang akan kita coba tanam sebagai satu modal untuk urban managers kita ke depan, bagaimana mengelola kota secara ESG tadi, environment, social, and governance gitu. Iya, dan jadi berarti kan sistemnya dulu. Biasanya kalau sistemnya diubah, perilaku ikut ya. Betul. Contohnya kalau kita di Indonesia sering buang sampah, tapi pas ke negara tetangga yang dilarang membuang sampah dan bahkan didenda, itu langsung perubahan perilaku. Jadi sistemnya itu yang penting ya. Betul. Dan mungkin misalnya kita akan menerapkan reuse, reduce, and recycle untuk solid waste managementnya. Itu juga nanti akan behavior tersendiri gitu. Iya, behaviornya karena sistemnya itu sudah ditetapkan dan juga memang diimplementasi ya. Betul. Ini menurut saya ini sangat menarik ya untuk kita lanjutkan perbincangannya khusus mengenai smart city ini. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar, kami akan segera kembali.